Jadi di sini dikatakan banyak orang yang lakukan sanctification, tapi mereka menilai segala sesuatu dengan feelings atau emosi mereka. Mereka nggak gunakan reason ataupun judgment. Ya, jadi lalu dibilang, Bible sanctification ini enggak terdiri dari emosi yang kuat. Emotion itu perasaan yang kuat ya. Jadi, kalau lagi senang-senang, kayaknya saya lagi di sanctification. Itu bukan, saudara-saudara. Ya. Disinilah banyak orang yang sedang dituntun dalam kesalahan. Mereka membuat mereka punya feeling adalah menjadi kriteria mereka. Ketika mereka merasa lagi high gitu ya, lagi senang sekali, ya, lagi suasananya bagus sekali, mereka akan bilang, "Wih, saya sedang disanctify," itu dibilang. Feeling yang senang atau ketidakadaan sukacita dari satu situasi itu bukanlah suatu bukti bahwa orang itu disanctify atau tidak. Bisa lihat itu saudara-saudara. Jadi jangan pernah, kayaknya mantap-mantap ini ya, lagi disanctify, atau lagi paling sedih, aduh, kayaknya saya lagi nggak disanctify. Itu bukan kriterianya, bisa? Atau buktinya ya. Apa itu sanctify? Ya, mari kita lihat lagi ya. Lalu, mereka yang sedang berjuang dengan setiap hari punya penggodaan, sedang mengalahkan mereka punya kecenderungan dosa sendiri, mencari untuk kesucian hati dan kehidupan, tidak akan pernah membuat suatu klaim yang kesombong akan kesucian. Bisa itu? Jadi orang yang lagi disanctify pernah nggak? Saya disanctify, saya mantap. Pernah gitu, Itin? Nggak pernah. Yang mereka sedang lakukan adalah apa? Orang yang disanctify setiap hari berjuang untuk kalahkan daily temptation, itu aja. Bukan kalau lagi senang-senang, mantap. Pas lagi di temptation, udah pakai feeling semua. Nggak suka A, B, C, D, E, F, G. Dari unsur temptation itu. Melakukan pengeluhan. Itu dia ya. Mereka sangatlah lapar dan haus akan kebenaran. Dan mereka melihat dosa itu sangatlah menjijikkan dosanya. Mari kita lihat ya. Pada musim panas, waktu kita melihat pohon-pohon yang jauh di hutan-hutan, semua dijubahkan dengan jubah warna hijau. Apakah kalau di musim panas semuanya hijau-hijau kan? Banyak hijau kan semuanya? Kita nggak bisa membedakan mana pohon yang evergreen ini pohon cemara ya. Kayak pohon cemara. Ya, lalu dibilang, kita melihat dapat bedakan mana yang evergreen dan other tree. Jadi nggak bisa bedakan mana pohon cemara, mana yang pohon jenis lain, nggak bisa kelihatan, semuanya sama warna hijau, betul? Tetapi ketika dekat musim dingin, ketika ada kebekuan mendekati pohon-pohon ini dan semua es sedang menutupi semuanya ya. Dan salah satunya menutupi pohon ini dengan tutup saljunya. Semua yang pohon cemara, ya, evergreen ini cemara ya. Pohon cemara ini akan dapat kelihatan yang mana. Bisa lihat itu? Ya. Jadi jangan bilang, ini mantap ini karena summer kan? Semuanya hijau, semuanya pakai bilang saya disanctify. Tapi waktu datang ujian bisa kelihatan mana yang evergreen, mana yang pohon lain. Bisa? Itu dia. Ini juga akan menjadi
bagian semua yang berjalan dengan kerendahan hati dan tidak percaya diri, tetapi sangat bergantung dengan gentar kepada tangan Kristus. Ketika orang lain sangatlah percaya diri dan sangatlah percaya mereka punya kesempurnaan karakter, mereka sedang kehilangan, mereka punya jubah kebenaran. Wih, kalau kita percaya kita benar, kita mantap, itu kita sedang kehilangan apa? Jubah kebenaran. Kita percaya diri, oh kita punya, betul? Ketika dihadapkan dengan badai-badai ujian, ini langsung beda. Ketika ujian datang, masalah datang, semua yang benar-benar benar, yang benar-benar cinta, sungguh-sungguh takut dan cinta akan Tuhan, sedang memakai jubah kebenaran Kristus di dalam kemakmuran ataupun di dalam kesusahan. Jadi mau di dalam mau summer, mau winter tetap pakai jubah kebenaran. Seperti evergreen, tetap hijau terus. Nggak pernah. Kalau situasi berubah, jadi apa? Jadi saya berubah juga. Nah, nggak pernah. Inilah pohon-pohon karakter Kristen. Gitu dia. Nah, nggak bisa bunglon. Oh, kalau ada yang rasa begini, ikut rasa begini. Kalau ada rasa yang kayak sama orang yang mantap, kalau sama orang mantap, kita jadi mantap. Kalau kita di situasi yang berbeda, kita jadi beda lagi. Nah, itu nggak bisa. Itu kita sedang nggak dimurnikan. Gitu dia. Kita sendiri semangat. Kalau kita banyak orang, nggak semangat. Kebalikannya juga. Betul. Kalau kita banyak orang, semangat. Sendiri nggak semangat. Jadi tidak semangat. Betul. Itu dia. Berubah-ubah. Ini membutuhkan ujian waktu membutuhkan waktu ujian untuk bisa mengungkapkan mana yang emas murni dari cinta dan iman yang ada di dalam karakter. Butuh apa? Ujian, betul? Ketika ujian-ujian dan kesusahan datang kepada gereja, ya, dan ada waktu trial dan presbyteritis ya, datang kepada gereja, maka orang-orang yang berdiri tegak dengan kesungguh-sungguhan dan juga cinta kepada Kristus dari semangat dan juga cinta yang terus hangat ya sama Kristus, nggak pernah dingin. Jadi saya punya cinta sama Kristus, kalau mantap situasinya jadi mantap. Tapi kalau enggak situasinya nggak mantap, mem jadi dingin. Itu nggak bisa. Aha. Ya, mem? Bagaimana kita pelajaran dari Randy itu dia bilang, memang harus cari teman yang ini yang betul-betul menyerang panas dong. Betul, mem. Ini bagaimana? Apa, mem? Kalau temannya dingin, kita akan ada kecenderungan untuk terpengaruh dingin. Kecuali kita sudah kuat, kita bisa menghangatkan orang itu. Tapi kalau kita sendiri dingin, campur dingin tambah dingin, jadi es batu. Betul? Itu dia. Jadi, betul. Nggak bisa. Dalam panas terus, dan dalam arti bukan cuma setelah perampasan diri, dibawa terus itu panas. Iya, betul. Betul, mem. Betul sekali itu. Bisa ngerti ya, mem ya? Itu dia. Jadi harus lihat memang, dan apalagi mem sekarang ini kita mau dianiaya besar-besaran kan nanti. Kalau kita ini ada unsur perasaan sedikit aja, bisa gagal kita mem dalam kehidupan ini. Karena setan akan mainkan kita punya perasaan. Makanya kita benar-benar harus hidup selalu pakai prinsip. Walaupun dinilai, kamu kok gak ada kasih. Itulah memang harus dilakukan. Karena dengan jalankan prinsip, disitulah orang yang nggak sungguh-sungguh bisa keluar. Apalagi kita di sini udah di midnight kan, jadi benar-benar kita harus nggak pernah pakai perasaan gitu kan, mem.
harus pakai prinsip-prinsip apa yang benar, ya, Om Daniel dan ini. Dan Om Bram gimana? Om Konyep, Om Jeffrey bisa ikuti ya? Bisa. Iya. Bisa. Itu dia. Oke. Jadi saudara-saudara pakai reason dan judgment terus untuk bisa terus melakukan proses sanctification ini. Ya, jangan pernah pakai emosi kita, ya. Selalu dalam kerendahan hati, karena orang yang udah emosi, gengsi, semua itu adalah orang-orang yang sedang mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Bisa? Jadi ya. Oke, mari kita sama-sama. Apakah bisa ya ini ya? Oke, Itin mau coba summary-kan apa yang sudah ini. Apa yang sudah di ini. Apa prinsip-prinsipnya? Coba Itin. Silakan Itin. Dari awal nih, Ya, boleh. Apa yang Itin dapat semua? Yang Itin dapat dari kutipan FLB 119:1 sampai 5, di mana dari ayat pertama di Maleakhi 3:3 di situ kita lihat Tuhan Yesus duduk di bilik maha suci untuk saya dapat dipersembahkan kepada Bapa. Oleh karena itu Tuhan sekarang lagi duduk di bilik maha suci untuk purify and refiner kita semua. Dan di paragraf 2-nya di situ ada orang yang mengakui sanctification tapi tidak mengerti pekerjaan grace itu ada di dalam hati. Karena oleh karena itu mereka menolak reason dan judgment, tapi mereka menggunakan feeling. Dan tadi di kutipan paragraf ketiga bilang Bible sanctification itu bukan terdiri dari strong emotion. Dan di sini banyak dan di sini dibilang banyak yang sedang dipimpin pada kesalahan karena dengan pengertian sanctification itu dengan emotion atau feeling. Nah, dan oleh karena itu feeling sekarang menjadi kriteria dari orang-orang yang dipimpin pada kesalahan atau error. Karena ketika mereka lagi feelingnya happy, mereka claim itu lagi di sanctification. Padahal ini bukanlah sanctification yang dimaksudkan oleh Bible sanctification. Dan sama juga yang itu di kutipan paragraf keempat, di mana itu ada pohon semua kelihatannya sama warna hijau dan hijau. Tapi di saat sudah masuk musim, di saat summer mereka kelihatan sama warna hijau semua. Tapi ketika di saat musim winter mereka sudah mulai kelihatan mana yang other tree dan mana yang evergreen tree. Sama seperti dengan kita. Itu kelihatan semua mengaku bilang lagi di sanctification, tapi di saat ujian kelihatan semua mana yang benar-benar di sanctification dan mana yang cuma karena feel-nya lagi happy. Gitu. Dan kalau di sini bilang kalau saya confident, percaya diri, saya akan kehilangan jubah kebenaran. Tetapi ketika saya berjalan dengan rendah hati dan tidak percaya diri, maka saya akan pegang erat pada tangan Kristus dan mereka tidak akan kehilangan jubah kebenaran. Ya, jadi hanya di winter aja kan bisa kelihatan mana ini yang benar-benar pohon yang evergreen dan mana ini yang bukan evergreen. Walaupun semuanya awalnya warna apa? Hijau. Makanya butuh penganiayaan untuk lihat nih siapa sih sebenarnya kita. Jadi kalau kita, makanya kalau kita, Mem Olsya, kalau di situasi sedikit kita bisa berubah, ya. Kita bisa jadi nggak senang, kita bisa jadi nggak semangat, ya. Kita bisa ada sesuatu hal yang bisa membuat muka kita berubah. Gimana nanti di penganiayaan? Jadi apapun situasi kondisi apa harus kayak evergreen hijau terus. Jadi ya, mau orang mukanya berubah kita semangat terus Om Daniel, nggak terpengaruh dengan orang punya sikap, tindakan, kata-kata, gitu dia. Karena apakah tujuannya semuanya ujung-ujungnya nggak belajar firman Tuhan kan? Kalau feeling lagi nggak bagus. Jadi setan nih sedang mempermainkan perasaan kita aja.
coba rasa begini Mem Olsya, Om Daniel. Itin coba rasa begini. Dan lucunya kita ini selalu layani. Kita pilih untuk rasakan itu. Kita nggak datang ke Tuhan. Tuhan kita nggak mau, ini busuk rasanya Tuhan, saya nggak mau. Jadi ya. Jangan rasa, kayaknya aku lagi mantap nih, semua orang lagi baik sama saya, kita baru rasa di sanctify. Bukan. Ya. Bisa ya saudara-saudara itu? Oke, kita sekarang mau lanjut ke PR kita ya. Sebelum kita masuk ke apa? Masuk ke Obama itu ya. Masuk ke Obama dan Trump. Ini kita belum baca sih, kemarin belum sempat, tapi kita mau bahas dulu, nanti kita mau baca ya. Jadi ayat pertama di mana kemarin? Kolose. Kejadian dulu sayang ya. Kejadian 1:27. Kejadian 1 ayat 7. Mari kita lihat ya. Ini toh ayatnya. Tuhan bikin manusia dengan dia punya his own image. Dan his own image ini dalam image-nya image of God. Betul? Ya. Mari kita lihat lagi. Jadi di sini his apa his? His itu Berdasarkan ayat ini his apa? God. Bukan. Oke, mantap. Jadi kita mau gambar dulu ya. Ini saudara-saudara, kemarin kita ada kasih PR ya, waktu Daily Bible tadi malam. Kita ada kasih tugas-tugas untuk reason ayat-ayat ya. Jadi kan gambarnya gini kan. Jadi kalau ini ada Bapa kan di sini. Bapak dah create kan, Mem? Kayak bahasa Inggris lah ya. Create. Manusia toh? Ya. Nah, dalam his image, sudah? Gini dah. Dan his image ini apa? Image-nya siapa? His-nya nih. Image of God. Betul? Ini ya. Kejadian 1:27 ya. Bisa sampai sini? Male and female ya. Lupa. Male ini laki-laki perempuan toh? Lalu kita lanjut lagi. Ayat berikutnya apa kemarin? Kolose 1:21 ya? 15. Nah. 15. Ini kan? 16 toh? Who ini siapa who? Iya ini siapa? Di sini. God, Bapak. Ya di sini. Iya adalah gambar Allah. Oh Allah, sorry ya. Itu Jesus. Iya di sini siapa? Yesus kan, Mem?
Dan dibilang Yesus ini adalah image of God, betul? Image of God. Ya. Apakah sampai sini bisa lihat? Dan di dalam Dia semuanya diciptakan, betul? Jadi Yesus, jadi Bapa menciptakan melalui Yesus, kan? Yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, hingga sana, kerajaan, pemerintahan, kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Jadi di sini kita bisa lihat apa? Bapa menciptakan melalui siapa? Yesus. Apa hubungannya dengan apa yang sama dari gambar yang ayat 1? Apa hubungannya? Create. Ada create sama apa? Image. Oke, itu dia punya jembatan, kan? Oke. Jadi image of God ada. Kita mau kasih color code lah ya. Biru. Ini image of God juga sama di sini. Ada image of God. Biru. Ada created, kan? Created. Jadi bedanya apa, Mama? Ayat Kejadian 1:27 dan Kolose 15:16 apa? Kalau Kejadian 1:27, Bapa menciptakan laki-laki perempuan betul yang sesuai image of God. Lalu? Kemudian kalau di Kolose 1:5, 16. 5:16 itu Yesus ya yang menciptakan. Dan Yesus itu apa ternyata juga? Image of God. Oke, mantap. Ya, jadi sejauh ini yang menciptakan berapa? 2, Bapa dan? Oke, mantap. Jadi kita mau tambah gambarnya ya. Di gambarnya kita mau tambah lagi. Gimana kemarin reasonnya ada kayak gini juga? Kita ini dari kita enggak terlalu banyak bahas di sini, kita cuma membahas di ini sampai di image of this. Oh, aduh, mantap. Nggak apa-apa, Mem. Nggak ada benar salah ya. Tapi sama apa yang mau remukan orang itu, Yesus sebagai bosum dengan Amelia. Mantap. Mantap. Itu kan sebagai bosum juga. Karena di apa kan ada di bosum sebagai dipersekutu. Ini Kejadian 1:27 kan? Ini Kolose 1 ayat 15-16. Ini Yesus, sudah. Dan Yesus ini juga punya apa? Image of. Dan dia juga apa? Create. All things, kan? Apakah all things ini termasuk menjadikan ini? Betul? Koneksinya, kan? Oke, sampai sini jelas semua yang di Zoom? Gimana? Kalau ada mau minta ulang sih. Jelas ya, Om Bram? Ya, puji Tuhan. Ya. Siap ayat berikutnya? Ayat terakhir kan, kita kasih 3 ayat kan? Habis ini kita kasih PR lagi ya untuk hari ini. Jadi kerjakan, jadi kita mau yang kayak Dedi Randy bilang kemarin, kita ini harus ada, memang udah belajar mulai lari sana, lari sini, udah supaya terbiasa kan? Untuk line upon line, ke sana ke sini, bisa, oh ini jembatannya ini. Mama kemarin ngerjain gini, Mah? Gimana? Oke, nanti kita tanya ya. Apa? Nggak apa-apa. Nggak ada benar salah ya di sini. Tapi supaya yang penting bisa ngerti aja apa yang dibaca. Ya. Dan kita mau kasih tahu
apa namanya yang kita cari apa ya dari ini kan soal PR toh, itu dia. Jadi apa sih yang kita harus lihat yang dari 3 ini? Itin gimana Itin kalau Itin? Sama kayak gini atau ada beda? Ada beda sedikit, ada ujung-ujung sama. Sama ya? Dalam ciptakan itu gambarnya sesuai our likeness. Oke, mantap. Sekarang terakhir ya. Likeness. Apa itu terakhir Itin? Dimensi 1/6. Oke, ayat atasnya toh? Nah, oh iya, sorry ya. Nggak apa-apa, Mem. Kejadian 126. Dibilang apa yo yang kata-kata apa yang sama di Kejadian 126 dan gambar ini? Ayo, kata-kata apa? Image, ada. Terus apa lagi? God, terus? Ada lagi. Ada. Apa? Dem. Oke, apa lagi? Our. Oke, apa lagi? Ada lagi. Apa yang sama? Outing sama dengan Make. Make itu apa? Sama dengan apa? Create, kan? Make. Created tadi warna apa ya? Jadi warna kuning. Kuning. Oh, ini harusnya warna kuning ini. Nih, kuning created. Nah, jadi ini created, make sama created sama tah? Warna kuning kan? Kita kasih ya. Oke. Dibilang, jadi gini kan, dibilang let us. Betul? Kita tahu tadi yang menciptakan ada berapa? Jadi us ini siapa? Ada yang ketiga nggak? Nggak ada. Ini kita sekalian belajar untuk mempertahankan kan? Belajar untuk mempertahankan dari ayat sederhana aja, Mem. Kolose, lari sana, lari sini. Jadi ini mau cara-cara membuktikan ya. Oke? Bapa dan Yesus. Ya kan? Untuk menciptakan siapa? Sesuai image siapa? Dan siapa? Ada 2 sekarang. Bisa? Sama kan Idin? Image of God sama ini. Karena dibilang our kan Idin, yang Idin bilang our image, betul? Artinya image-nya ada 2 dong. Image of God sama image of Jesus. Dan image of Jesus sebenarnya sama kayak God juga, tapi kita menunjukkan bahwa di sini ada 2 lebih dari 1. Ya? Itu dia yang menciptakan. Nah, bagaimana saudara-saudara bisa membuktikan ini? Bahwa yang menciptakan cuma 2, nggak ada Roh Kudus di situ menciptakan. Betul, saudara-saudara? Kalau di Kolose kan dia Iya, Cek, betul. Bapak? Kalau belajar lebih dalam, dia, apa boleh bilang, keluar dari Bapak. Betul, betul. Dan dia pertama-tama kali diciptakan. Mem, kalau misalnya bahasa Inggrisnya nggak ada ya, dibilang dia diciptakan, nggak ada, Mem. Karena dia kan exersomai, makanya dia bilang firstborn. Dari setiap yang ada. Firstborn itu artinya exersomai, kan memang born dari Bapa. Jadi ada bagian Bapa yang keluar, itu firstborn. Beda dengan manusia yang apa? Jadilah, beda kan? Bisa itu? Itu dia. Ya? Iya, Mem? Susunan. Boleh, Mem. Boleh. Iya. Dengan bagus itu. Iya, Mem. Ya, ulang-ulang aja, Mem. Ayat-ayat sederhana kan? Tapi yang penting ulang sendiri, cari tahu, lihat koneksinya sendiri. Aduh, mantap ini, nah gitu. Ya. Iya. Kalau kita boleh tambah, boleh, saya. Itu yang kata invisible God, itu kan tentang Yesus. Jadi Yesus itu. Saya invisible God ini Bapa, no? Iya, maksudnya itu ayat 15. Jadi Yesus itu berarti adalah visible God. Yang bisa kelihatan. Karena gambaran yang nggak bisa kelihatan itu kan Bapa. Jadi kita lihat, jadi ada kayak perbedaan lah antara, jadi kita nggak bisa terlalu banyak penjelasan selain dari ayat ini kan. Jadi gambaran. Indonesianya agak bingungin ya. Iya. Gambaran. Kalau ini memang firstborn. Yang sulung lebih kan.
Jadi yang kelihatan itu yang kita bisa lihat Yesus. Karena dia jadi manusia kan. Tapi kalau dia tetap Tuhan, bisa kita lihat nggak? Nggak bisa. Ya, tetap itu konteksnya ya, saya. Kalau dia dalam konteks manusia, dia memang benar-benar apa? Kelihatan kan. Tapi kalau misalnya dulu dia God juga, secara ilahi, bisa kita lihat nggak? Mati musnah semua kan kita. Makanya dia jadi manusia. Jadi manusia. Tapi Yesus manusia selama-lamanya kan, Ma? Jadi, Tapi kita nggak bisa ketemu nah, karena di surga. Tapi kalau misalnya wujudnya Yesus di dunia sebagai manusia, kita bisa komunikasi kalau Yesus ada sekarang. Nggak musnah sama seperti Bapa musnah. Kalau kita lihat. Bisa lihat itu? Betul, itu dia. Ya? Saudara-saudara di... Ya, Mem, silakan. Bapak itu kan waktu ditanya, bagaimana sih Bapak tuh dia? Kan ilmu tanya. Juga sama yang kita. Iya, ada rupanya. Cuma orang nggak bisa lihat kenapa karena Bapak itu mulia sekali. Betul. Nggak jadi manusia kan, Mem? Itu dia. Makanya Mrs. White yang bisa ketemu Yesus kan, waktu dalam visionnya sendiri, Mrs. White yang bisa lihat Yesus. Nggak bisa lihat Bapa. Karena apa? Kamu kalau lihat, kamu mati. Nggak bisa. Bagaimanapun Yesus waktu, kalau dia nggak jadi manusia, kita pun mati. Jadi memang bisa lihat nggak fungsi Yesus jadi manusia ini penting. Supaya kita bisa connect dengan yang Kokore bilang, yang nggak kelihatan. Itu dia. Nah, Yesus berhubungan dengan Bapa, nggak secara langsung juga kan, melalui doa kan. Ya. Kalau dibaca di Alkitab. Tapi waktu dia kan komunikasi terus dengan ini kan, faith-nya dia sama Bapa kan, imannya dia sama Bapa kan. Tapi ketika dia dibangkitkan, dia naik kan ke atas, mau lihat diterima nggak korbannya. Karena Yesus memang nggak ada dosa, bisa ketemu Bapa. Jadi kuncinya apa? Nggak ada dosa. Makanya Matius 5 ayat berapa, Ma? Ayat 5 ya? Iya, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena dia bisa lihat siapa? Bapa. Itu dia. Kalau kita ada unsur nggak murni sedikit dalam hati kita, kita nggak bisa lihat Bapa, saudara. Itu dia. Mau kita dijahatin orang, kita harus murni loh. Makanya itu kalau ya kita memang digoda terus kan, Mem? Misalnya kita kita dijahatin mama, setan langsung bisik, suka jopa mama, benci jopa dia. Itu akan ada terus karena digoda terus. Setan itu sukanya menghancurkan orangnya, Om Daniel. Ya. Tapi bisa nggak kita disakitin? Tuhan, kita mau tetap nggak ada rasa apa-apa sama dia. Walaupun dia rasa apa-apa sama kita, kita nggak mau rasa apa-apa. Itu hidup pakai prinsip. Dan itu harus kita praktekkan loh di kehidupan nyata kita sehari-hari. Itu dia. Gimana, Mem? Silakan. Silakan, Mem. Gimana, Mem? Enggak. Jadi kalau orang yang sama diri bilang betul. Urus iya. Itu pun kurang akan tersedia. Amin, itu Mem, betul. Tapi apakah prakteknya dari yang kecil-kecil kan, Mem? Itu dia. Dari suami istri, dari ini. Kita yang punya case tadi kita bawa di Invisible God ya. Jadi apa yang ada di hati bisa nggak kita lihat sekarang? Nggak ada tuh. Tapi dari perbuatan bisa nggak kita lihat? Bisa. Jadi sebenarnya visible itu yang nggak kelihatan itu bisa dilihat. Betul. Kalau kita mengerti firman Tuhan. Ini ayat ini akan jadi lebih besar sekali dia kalau coba buka Roma 1:20. Di situ kata invisible-nya situ yang tadi Mama bilang kan, Tuhan sudah jadi manusia yang visible God, Tuhan Yesus. Tapi kok kita nggak bisa lihat sekarang? Ini kan yang orang ateis bilang nggak ada Tuhan loh sekarang. Tapi di Roma 1:20 bilang enggak. Sekarang ini yang nggak kelihatan itu, ya kan? Ini kan yang invisible kan, yang sekarang kita nggak bisa lihat Bapa dan Anak kan sekarang. Nyata dalam apa? Dalam dunia ini, dalam semua ciptaan Tuhan. Kuasa Tuhan, dan dibilang situ ada apa? Eternal power and Godhead kan, keilahian. Jadi orang manusia mah nggak ada alasan, mau agama apapun juga bilang nggak ada Tuhan. Oh, Tuhan Yesus itu nggak bisa dikenal oleh agama lain. Siapa bilang? Siapa yang ciptakan dunia ini dengan providence juga kan kita tahu. Jadi yang nggak kelihatan itu seperti karakter kita bisa kok dilihat. Contoh kayak bilang kita nggak bisa lihat karakter Ipin yang sebenarnya. Coba uji aja kalau nggak kelihatan.
di renungan tadi kan dalam tes karakter. Jadi karakter kan nggak bisa dilihat, tapi dalam krisis kelihatan sekali, nampak jelas. Oh, pamarah. Tapi kita yang kita punya solusi sini adalah kuasa Tuhan kan yang di renungan tadi juga. Jadi cocok kita lihat ini apa dia nama ini line upon line ini cuma berapa ayat ini, tapi bisa kayak bikin orang dari sini ya sensitif dengan firman Tuhan. Karena nggak mungkin kita belajar firman Tuhan terus nggak ada hubungannya, pasti ada gunanya lah. Oke. Kita mau cari ini ya. Semoga dapat ya itunya. Jadi gimana orang bisa percaya ada kita itu kalau dia nggak tahu bahasa Tuhan? Larinya orang ateis tidak bisa berjalan di Roma 1:20. Karena ketika mereka terima kasih di ayat 71 ini kami yang terima kasih kepada Tuhan. Ini coba ya kita mau lihat-lihat. Ini ya. Oh ini mau selesaiin gambarnya ini dulu ya sedikit. Jadi gambarnya kita selesaikan. Jadi apakah dari dua gambar ini kesimpulannya kita bisa lihat. Jadi bisa lihat nggak? Untuk mengerti Kejadian 1:26 dibantu 27 dan 1 Kolose. Bisa lihat nggak? Ya? Ya? Sorry. Betul. Jadi memang harus belajar line upon line atau kita ambil satu ayat ini kesimpulannya nggak bisa diganggu gugat. Nggak kan? Jadi Kejadian 1:26 ya, kita tahu ya. Artinya Bapa, betul? Ini melalui anak kan? Anak Yesus. Ya, kesimpulan. Ini leras as kan ini as, betul? Ini ada membentuk manusia, male and female. Man kan? Kita tulis man aja ya, tapi kita tahu male and female kan? Ini diciptakan sesuai image of God. Wow. Dan Jesus. Ada dua kan soalnya? Bisa ya semua? Gimana yang di Zoom bisa? Ini PR ya. Nanti kita mau kasih PR lagi habis ini. Nanti habis tutup kita kasih PR lagi. Untuk di reason ya. Cuman beberapa ayat aja. Tapi reason kayak gini kan mantap toh. Nah ini dia. Ya. Mantap sekali. Kita mau kasih kutipan ya. Kasih kutipan TOL 42.2. Dibilang, pendidikan, oh iya, sorry saya. Lupa, siap. Pendidikan harus diamankan dengan belajar firman Tuhan. Atau mencari firman Tuhan. Bukan cuma cari-cari, tapi ada pengalaman dari pengetahuan dari rencana keselamatan. Bisa? Dia bilang, kalau education pendidikannya kayak gitu, apa yang dicari langsung dialami, itu akan mengembalikan image of God dalam jiwa orang itu. Jadi, nggak cukup untuk searching, tapi nggak ada pengalaman. Jadi, waktu ujian, gagal. Ujian, gagal. Itu nggak akan pernah restore image of God. Kalau ujian, layani perasaan. Kalau ujian, nggak pakai prinsip. Pakai perasaan. Oh, education ini nggak akan pernah restore image of God di dalam jiwa. Bukan ujian yang terakhir gitu. Nah, iya, Mem. Betul. Searching. Lagi cari. Betul, Mem? Tapi yang kedua, harus ujian memang pengalaman dari sehari-hari. Setan bikin kan? Oh. Betul. Jadi ujiannya gimana, Mem? Sehari-hari. Contohnya, kesenggol. Terus habis itu, ya kan? Atau enggak, mama ada ngomong sesuatu, terus setan, negatif ya dia ya.
kita selalu pikiran negatif semua. Itu, ya. Hal-hal kecil itu. Itu dia. Terus ada sesuatu disimpan-simpan, nggak mau bilang. Itu dia. Itulah hal-hal. Terus kalau dibilang ada apa ya, kok mukamu udah lain. Bilang, oh nggak ada apa-apa. Nah itu dia. Orang-orang yang, iya mem, itu dia. Dan orang yang bohong nggak akan pernah bisa masuk kerajaan surga. Ya? Nah ya, betul mem. Jadi saudara-saudara sudah tahu nggak kita betapa pentingnya kita untuk hidup untuk tujuan hidup kita cuma apa? Untuk kembalikan image of God. Ya mem, silakan. Gimana kalau misalnya dalam orang tidak senang, misalnya sesuatu yang senang. Kemudian, aduh, kita mau ini nanti orang tidak senang. Nah, karena sesuatu itu baik. Sesuai prinsip atau? Bertentangan dengan hati nurani. Oh, itu nggak bisa, men. Jadi tidak bisa ya. Kalau misalnya, jadi mem, kebenaran itu akan selalu nggak disukai sama orang yang masih mau layani daging. Itu kuncinya. Dan kadang-kadang kita sungkan kan menghidupkan kebenaran. Aduh, nanti takut tersinggung lagi. Betul nggak, mem? Nanti gimana ini orang pikir kalau kita begini, ya kan, mem? Itu ya. Bagaimana kalau seandainya sesuatu yang orang nggak mau itu, tapi dengan kata, dia tuh ini kok jadi ujian kita. Oh, itu berarti kebalikannya kan? Kalau misalnya ada ujian datang, kita bilang ini sesuatu yang kita nggak suka dan nggak sesuatu. Boleh contohnya lebih konkret, mem, supaya bisa lihat. Misalnya begini. Ini contoh kecil. Kita kan tak suka di ini, tapi dia kita mau ini jadi satu ujian bagi kita ini sesuatu yang jadi sesuatunya apakah nggak bertentangan dengan prinsip kan, cuman perasaan kan, mem? Nah itu mantap, mem. Itu dia. Mengalah itu untuk yang benar. Kalau kita melayani daging baru itu namanya. Jadi supaya orang melakukan ini berdasarkan motif. Betul. Apakah kita itu mau jadikan itu sebagai ujian kita atau mau jadikan itu cuma mau menyenangkan? Betul. Jadi kita misalnya, kita mau buat ini supaya kamu juga nanti kalau suatu saat aku suruh kamu buat juga ya. Nah itu motif yang salah juga. Kalau nanti kita nggak dibuat sama orang, marah kita. Ngana, gini ya kan? Udah. Tapi kalau kita motifnya, makanya segala sesuatu kita buat Tuhan aja. Supaya kalau orang nggak buat, kita nggak sakit hati. Karena kita selama ini buatnya buat Tuhan kok, bukan buat orang. Itu dia. Jadi kita bisa maju terus, mau disakiti orang. Misalnya kita mau disalah mengerti, ya. Terus mau difitnah, mau diapa, kita so baik, tapi orang itu bikin lain, itu kita tetap hatinya damai, nggak sakit hati. Karena apa? Karena kita bilang kita bikin ini buat Tuhan, bukan buat kamu. Kamu nggak bikin apa yang seharusnya, artinya sebenarnya kamu juga nggak bikin untuk saya, kamu bikin buat Tuhan. Jadi pandangan kita tuh harus selalu sama Tuhan. Itu dia. Kalau kita selalu nilai ini buat saya, kita kan sakit hati. Kenapa kamu nggak bikin itu sama saya? Kita so baik kok sama Ngana. Kan nanti saudara-saudara kita mau dijahatin sama orang. Makanya Stefanus bilang kan, Tuhan bilang, ketika umat-umatku dianiaya, yang dianiaya bukan kamu, yang dianiaya saya. Itu dia. Kita cuma bisa bilang ampunilah orang-orang ini, ya kan? Tuhan, nah itu dia. Ya, lanjut ya, karena kita udah jam 6, kita mau. Ya, Om Ram silakan Om Ram. Jadi dosa inilah yang membuat rusak image Yesus yang ada pada kita ya. Jadi kalau kita mau pulihkan image itu ya, itu dia, kita tidak bisa berbuat dosa lagi ya. Nggak boleh berbuat dosa lagi ya. Iya. Makanya Om Ram, kita ada pendidikan. Pendidikan kita bukan pendidikan dunia. Sekolah semua enggak. Pendidikan kita searching the scripture, terus kalau Tuhan kasih ujian pengalaman untuk digoda, disitulah apa yang kita tahu harus kita praktekkan. Itulah namanya education. Dan waktu kita selalu kayak gitu, ketika diuji kita selalu pilih yang benar, itulah ketika kita punya image of God dikembalikan. Ini ya. Oke. Dan makanya di CE 236 bilang, true object education, tujuan utama dari education atau pendidikan yang benar, artinya ada pendidikan yang salah kan?
Betul. Pendidikan yang benar adalah untuk kembalikan image of God dalam jiwa kita. Ini dia. Artinya, apapun yang nggak mengembalikan image of God dalam jiwa, itu bukan benar. Yang benar. Betul. Ya, itu dia, saudara-saudara ya. Dalam kesingkatan waktu ini, sedang apa kita, saudara-saudara? Itu pertanyaannya. Apakah kita sedang dididik oleh Bapa di surga sendiri? Untuk kita ini punya pengalaman, dan kita memang cinta apa yang kita cari firman Tuhan sendiri, dan kita harus tujuannya. Bukan untuk, oh saya lebih tahu dari Itin, atau Itin lebih jago menjelaskan dari kita. Enggak. Tujuannya semua harus untuk restore the image of God. Di sini kita nggak ada saing-saingan kan, Om Bram? Nggak ada kan saing-saingan, oh saya mau lebih pintar. Nggak ada. Semua sedang bersaing positif untuk apa? Untuk saling, bukan bersaing ya lagi, saling membantu kan? Untuk mengembalikan image of God dalam jiwa. Itu aja tujuan kita loh. Kalau misalnya dalam perumpamaan Paulus berlomba-lomba ya, kamu sedang berlomba-lomba untuk raih tujuan, dapat mahkota kekal. Orang dunia dapat mahkota fana aja memang abdikan dirinya 100%. Atlet-atlet itu tiap hari latihan. Walaupun 1 tahun misalnya, udah misalnya kan ASEAN Games itu apa? Olimpiade kan 5 tahun sekali kan. Itu udah dari tahun pertama memang dedikasikan waktunya 5 tahun untuk nanti 1 hari aja gitu, pertandingan. Kita bagaimana umat Tuhan? Ya, apakah kita dedikasikan segenap waktu semuanya untuk diuji nanti akhir? Ya itu ya, saya nggak bisa ya, saya baru ujian baru mau buka buku tapi. Nah, itu dia. Bisa saudara-saudara. Pasti gagal, karena apa? Yang kecil-kecil gagal. Kalau mau baca di sana, artinya ini buktinya atau kita kalau mulai terbaca, kalau dikasih oleh jawaban itu ini yang uji ini loh, bukan setan. Kalau setan dia mau cari lebih parah dari manusia yang uji. Kalau manusia masih bisa benar, bisa dapat. Kalau setan betul, berkali-kali kan ya? Makanya kita harus waktu kita semua untuk apa? Untuk ini restore image of God. Jadi kita langsung pikir ini membantu saya restore dan image of God nggak? Kalau membantu, oke, saya jalankan. Kalau nggak membantu, goodbye. Itu aja. Kalau ada semua hal-hal yang nggak membantu, saya akan tinggalkan demi Kristus semuanya, bukan demi manusia. Toh? Ya. Gimana saudara-saudara bisa ya? Kak Cen bisa, Kak Cen, LT, Opung, mau masuk Islam hari iklan bisa ya? Semua? Oke, puji Tuhan ya. Oke, ini PR-nya ya, yang kemarin kita sudah bahas. Terus sekarang kita mau bahas Daily Bible Study Review, oke? Nanti habis ini kita tutup, kita kasih PR lagi ya. Untuk dibahas besok pagi ya. Jadi kita gini aja, bagus. Supaya kita ada latihan-latihannya. Untuk tarik kita punya Alkitab sendiri ya. Karena ingat kan, nggak cukup kita hadir waktu Daily Bible Study Review hadir, Morning Worship hadir. Terus habis itu di Daily Bible Study siang hadir, tapi kita nggak pernah cari sendiri, nggak pernah gambar sendiri, nggak pernah senang untuk buka ayat-ayat dimengerti, nggak bisa saudara-saudara ya. Iya, Cek, makasih. Oh iya, sorry, kita cari buku kita. Oke, mari kita lihat. Ini ya. Kemarin kita ada gambar chicken.
Oke. Aduh, lupa. Ada beberapa yang nggak di screenshot ya. Lupa. Gimana? Ada? Oh, nanti ya. Oke, ada di sini, toh? Oke. Ya, nggak apa-apa. Habis ini. Kita mau gambar dulu aja ya. Oke, share screen aja saya. Nah, habis itu lihat gambarnya Ipin ya. Oke, mari kita lihat ya. Jadi, saudara-saudara, clear all, sayang. Clear all. Nah, itu dia. Oke. Jadi, kita sudah belajar, toh. Kalau ini gambar, ini ujian malam kan? Coba, Mama. Oke. Kalau ada 2 garis linear fraktal, mau isi apa linear, apa fraktalnya? Tahun berapa, guys? Tahun-tahunnya dan. Fraktalnya berapa, Mem? Waduh. 2008. Nah, dari 8. Terus? Linearnya? 2000? Baru? Dan yang 11-11 kan? Ini midnight kan? Dan ini juga 11-11 ketemu di 11-11 kan? Atau midnight? Atau tahun 2000? Iya, Mem? Bisa, Mem, ini? Nanti kan ada ini doang. Iya. Siapa? 1798. Siapa serang siapa? Kon? Kok serang? Gini kan, Mem? 1909 siapa lawan siapa? Artinya kalau di 2008 siapa serang siapa? 2008 Obama. Obama sama pun kita belajar. 2008 siapa? 2016 siapa? Kalah kan? Mantap. Dan kita mau lihat di sini siapa? Di midnight. Ini kan fraktal ketemu linear kan? Di garis ini satu garis, jadi nggak ada lagi linear dan fraktal, semuanya jadi satu garis kan? Balik lagi ke garis linear yang sama kan? Jadi apa di sini? Siapa serang siapa? Serang? Lalu kita tahu di sini ini serang Trump. Gini kan? Tetapi Trump ada rencana nggak gini? Gini kan? Jadi waktu spiritual Obama begini, ini begini kan? Tetapi dalam sejarah, Xerxes memang serang siapa? Trump of Gracia kan? Dan kalah. Betul? Ini sejarahnya, teman. Sejarahnya Xerxes serang Trump of Gracia benar-benar enggak? Walaupun ketika 11-2 dan 11-11 digabungkan kayak rencana kan? Karena ada kata apa Kak Chen? Rencana kemarin. Bukan. Apa yang membuktikan kon? Cuman rencana Kak Chen. Dia masih set for great multitude. Iya, kon. Ini kan Trump kon kan, Mem? That for great multitude sama satu lagi apa? Mantap. Gini kan? Jadi Trump ini kita bisa bilang rencana garis putus-putus karena begini kan?
Tapi di dalam sejarahnya, Xerxes memang benar-benar serang. Nggak garis putus-putus, tapi garis lurus, betul? Oke, LT. LT, apa penyerangan Xerxes sama Obama, LT? Spiritual Obama, ya? Penyerangannya apa aja, LT? Halo, Mici, selamat pagi. Pagi, LT. Penyerangan apa, Mici? Penyerangan Xerxes kepada Realm of Gracia di zamannya Trump apa? Yang memang benar-benar dia serang yang berhasil ya, Mici, yang dia serang itu. Ya, yang berhasil ada yang enggak kan, LT? Ya, yang dia serang itu dia buat, kan awalnya di Amerika itu gereja tidak bisa berpolitik, tapi Xerxes Trump buat gereja bisa berpolitik, di dalam gereja bisa berpolitik. Wow. Menang kan ini? Ya, itu menang. Jadi kita mau gambar lah biar saudara-saudara di Zoom bisa tahu. Jadi kalau ini zamannya Obama, di sini gereja nggak bisa apa? Bisa berpolitik. Tidak ada gereja yang bisa berpolitik kan? Kalau mau bebas pajak. Kalau di zaman Trump bilang apa? Bisa. Gereja bisa. Jadi ini kan yang ini menang kan, LT? Iya, ini menang. Terus yang kalah, LT? Terus yang kalah, jadi di zaman Obama itu buat Obamacare atau seperti BPJS itu, asuransi. Nah, di zaman Trump mau coba untuk singkirkan Obamacare, tapi tidak berhasil. Apalagi kan didukung dengan corona, jadi orang lebih tidak setuju kalau Obamacare itu disingkirkan. Betul. Ini yang kalah kan, LD? Ya, tidak kalah itu. Sampai sini, ingat saudara-saudara, ini review sedikit ya. Ya. Oke, sampai sejauh ini bisa? Oke. Kita mau screenshot dulu, copy ke ini ya. Thank you, LT. Sama, Mice. Oke. Ada Om Daniel mau tanya? Oh, bisa ya? Jadi Om Daniel bisa lihat kenapa kita sekarang sudah midnight, apakah unsur Daniel 11:11 sudah ada? Betul? Trump ini kan King of the North kan? Obama King of the South. Apakah unsur itu kita bisa lihat ada sekarang? Betul? Obama sudah ada, tapi dia punya kebijakan masih ada. Iya, betul. Ideologi. Jadi kita bisa lihat ya, kenapa kita sudah midnight sekarang memang secara spiritual. Semua habis lagi. Apanya? Semua habis di midnight. Iya, semua habis ya. Mari kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi kalau orang ini kan orang belajar nubuatan untuk orang kok. Jadi ketika kita lihat ini kok yang nubuatan yang orang sedang pelajari kan. Jadi kegunakannya nanti untuk satu orang. Nah itu tadi Ram dia kalahkan cuma presiden, presidennya, tapi dia ideologi masih tetap. Nah, di ketua nanti kan gambar sedikit naik dan orang akan datang di midnight ride. Betul. Ini kan bulan September ini pemilihan. November? Oh, bukan September. November. Pemilihan presiden.
seandainya pun dia tidak terpilih, tetap DP ideologi kan ada. Pasti dia akan kasih, apapun dia masuk ke PBB lah. Dan walaupun presiden tidak ada misalnya, tetapi orang so ada midnight cry itu kan? Iya, Mem. Ya. Jadi, Mem, sejauh ini kita percaya bahwa Trump presiden terakhir, kan? Iya. Jadi, memang, jadi kita akan lihat, kan? Kita akan jalan ke depan apa yang ini, dan kita percaya apa yang akan terjadi, ya, Mem? Mem, bisa jelas, Mem, nyataannya? Bisa, ya? Oke, mantap, Mem. Oke, kita sekarang mau kasih tahu sesuatu, ya. Tadi di zaman Obama ini, betul? Gereja, ini yang sederhana aja ya, saudara-saudara. Ada banyak kutipan-kutipan yang saudara bisa baca di Daily Bible Study YouTube ya. Kalau saudara mau yang komplit, ada ayat-ayatnya yang mau bacaan Inggrisnya. Tapi ini karena review, kita udah lihat semua artinya. Ini cuma review, kita ingatkan apa yang kemarin kita belajar. Jadi, kalau zaman Obama kan gereja sama negara harus terpisah, kan? Ini adalah, siapa? Ini salah satunya politikus, kan? Politik. Di negara kan politik semua, kan? Kalau gereja spiritual religious, betul? Jadi zaman Obama ini harus terpisah nggak? Di garis gini nggak? Betul? Dan ini nama garisnya ini Johnson Amendment, bisa? Yang kemarin dibilang Johnson itu dia. Nama orang. Amendment ini apa, saya? Amendment itu kayak rancangan. Jadi yang Amendment. Gimana tulisannya amendment? Aman. Kayaknya itu Amendment. Johnson Amendment, ya. Dan ini nama, jadi apa yang membuat gereja terpisah ini apa? Johnson Amendment, kan? Setuju? Nah, ini yang bikin ini, yang buat Johnson Amendment ini adalah Lyndon B. Johnson, bisa? Makanya namanya ketetapannya Johnson, karena namanya dia Johnson, bisa? Kayak Obamacare. Nah, karena yang buat Obama jadi Obamacare. Kayak gini juga. Jadi peraturan di Amerika untuk gereja terpisah dengan negara itu dibuat oleh Lyndon B. Johnson, boleh? Nama orang ini. Apakah yang di Zoom bisa semua? Mama Soisa bisa, Mama Soisa? Kasih. Ya. Oke, mari kita lihat lanjut. Lyndon B. Johnson ini Partai Demokrat. Jadi apakah benar-benar ini ketetapannya South? Jadi waktu zaman Obama memang ditetapkan gini karena mereka dari apa? South, Demokrat, betul? Jadi ya. Dan sejauh ini kita tahu Demokrat ini izinkan apa aja? Ciri-cirinya. LGBT. Apalagi? Aborsi. Lalu? Demokrat. Transgender equality, kan? Kemarin. Transgender equality ini maksudnya gini, kalau dulu di Amerika tuh gini, orang kalau udah transgender nggak bisa kerja, nggak bisa masuk restoran gitu. Kalau LGBT kan dia disahkan kan, boleh menikah sesama jenis, betul? LGBT. Tapi transgender equality itu maksudnya kalau ada orang yang misalnya dia laki-laki tapi dia jadi perempuan, dia juga berhak dia kerja. Dia berhak juga masuk ke restoran. Nah, bisa ngerti itu saudara-saudara, ini yang dilakukan Demokrat. Equality ini kan kesamaan, kan? Equality ini kesamaan. Kayak inilah, emansipasi wanita. Kalau wanita kan dulu, oh kamu wanita yang kerja, tapi gara-gara Kartini,
wanita bisa sejajar sama laki-laki. Kalau di Amerika dulu, sebelum Obama bikin peraturannya itu, jadi orang misalnya transgender nggak boleh masuk restoran. Contohnya gitu. Terus habis itu, kalau kamu transgender, kamu nggak bisa dapat kerja, gitu dong. Jadi memang benar-benar yang dulu, sebelum Obama. Jadi memang benar-benar dibatasi, gitu loh. Nggak bisa. Di waktu zaman Obama diperbolehkan. Kalau misalnya ada restoran yang nggak boleh izinkan transgender masuk, malah disu gitu loh, malah dituntut gitu. Atau enggak ada pendeta, kan contohnya kayak pendeta yang nggak mau menikahkan sesama jenis dituntut. Gitu. Inilah yang terjadi di South di tahun Obama. Bisa saudara-saudara? Ya? Oke. Nah, kemarin kan kita belajar baru 2 kan yang diserang kan? Yang diserang baru 2 kan? Nah, waktu di zaman, nah ini tambah 1 lagi ya. Obama, Trump ya. Waktu Obama dulu kan terkenal pajak tinggi kan? Dan waktu zamannya Trump, regulasi-regulasi ekonomi dikurangi, betul? Yang Trump buat, betul? Deregulation dan cut taxes. Atau tax-nya dipotong. Jadi, waduh, terlalu tinggi di Obama. Apakah ini yang salah satu menang lagi, Alti? Ya, betul, Mice. Tapi kita masih belum lihat ya. Kita masih, kemarin belum sampai di ini. Ya? Oke, mari kita lihat. Oke. Kita mau lanjut lagi. Apakah ada pertanyaan? Silakan tanya ya, saudara-saudara. Nanti ini semua akan diuji nanti malam ya. Apa yang kita belajar pagi ya. Jadi apa kan waktu zaman Obama banyak regulation itu peraturan ya. Jadi waktu zaman Obama dibuat banyak sekali aturan-aturan ekonomi gitu. Jadi susah gitulah. Dan waktu Trump regulasinya apa? Yang Obama buat dipotong, dihapus semua, dan pajak-pajak yang dulu Obama tinggikan sekarang diturunkan gitu kan. Iya. Jadi Obama bilang, ini kan saya yang bikin ini gitu kan kemarin gitu. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, kita mau kasih gambar aja lah ya, satu gambar. Kemarin ada lagi screenshot. Ini salah satu kita mau lihat bukti Demokrat bermusuhan dengan Republikan ya. Kita mau lihat buktinya ya. Buktinya Trump ini sangatlah nggak suka sama Demokrat atau sebaliknya gitu ya. Ya, Mem? Ini pun juga terjadi di Indonesia. Iya, betul. Ya, dibilang gini. Oh, ini kecil banget ya di sini. Yang kecil ini. Jadi apakah Trump ini sangatlah berteman sama evangelical nggak, saudara-saudara? Sangat kan? Atau evangelical ini Protestan kan? Yang di mana kita belajar di mana? Kita belajar di mana itu? Di Trawas kan? Memang benar-benar ini Paula White semua kan? Ini sangat mendukung siapa? Sangat mendukung Trump, betul? Bisa itu? Sangat mendukung Trump, oke? Okay? Lihat ini. Evangelical atau Protestan yang mendukung Trump, artinya ini kalau Protestan mendukung Evangelical mendukung Trump, Demokrat atau Republikan? Republikan atau King of the North atau King of the South? King of the North. Oke, mantap.
evangelical takut pada ateis dan demokrat. Apakah benar-benar ini King of the South, Om Bram, demokrat? Ada ateisnya. Betul. Aduh. Betul. Kenapa takut sama King of the South? Jadi artinya ada permusuhan nggak ini di Amerika antara Demokrat dan antara Demokrat dan Republikan? Ya. Betul. Dibilang di sini takutnya adalah meniadakan hak-hak orang Kristen. Ya. Dan waktu itu kan Trump mau dicoba untuk diturunkan dari jabatannya ke presidenannya kan, mau di-impeach kan, saudara-saudara masih ingat dulu? Oh, Trump mau diturunkan, betul? Nah, lalu dibilang ada satu yang namanya Franklin Graham, saudara-saudara masih ingat Franklin Graham yang dibilang, ya, Franklin Graham ya, inilah ada Franklin Graham bilang, kita nggak bisa dong turunkan orang yang benar-benar ditentukan Tuhan untuk jadi presiden kita. Ya. Jadi benar-benar nggak ini, kita bisa lihat nggak ini roh North dan kita bisa lihat ada roh South di Amerika. Oke. Tadi kan takutnya karena PWNC. Hah? Takutnya apa? Oh, takutnya karena hak asasi Kristen diambil. Karena apakah itu di zaman Obama, Demokrat benar-benar gereja nggak bisa apa-ngapain. Gereja ya gereja, betul? Tapi ketika di Trump, mantap, berjaya kan? Itu dia. Dibilang di sini, orang-orang, kan ini lagi mau penentuan presiden kan? Betul? Itu dia. Dia bilang, ini kita mau pilih orang-orang evangelical nih, kita mau orang-orang evangelical atau North ini, oke, kita mungkin mau vote lah untuk kandidat Demokrat gitu. Oh, ya kurang E-nya nggak ada, nggak apa-apa ya. E-nya dicoret aja. Ya. Dia bilang, saya mau vote itu voting ya. Saya mau pilih lah kandidat Demokrat untuk jadi presiden gitu lah. Mereka mau pilih gitu, mereka bilang. Kalau apa? Kalau misalnya mereka mau untuk menurunkan angka aborsi di Amerika, apakah di zamannya Obama aborsi benar-benar kalau misalnya harus ada pil aborsi kan, ingat nggak itu? Ya kan? Supaya kalau hamil langsung aborsi aja, pil aborsi gitu. Itu dia. Dan evangelical bilang harus kurangi. Kalau saya mau pilih Demokrat, artinya Demokrat sangatlah waktu zaman Demokrat tingkat aborsi tinggi atau rendah, Kak Chen? Tinggi kan? Gitu ya. Terus dia bilang, kalau misalnya kandidat ini harus memang benar-benar nggak gunakan uang government dari pajak untuk mensupport atau dana untuk aborsi. Itu dia. Syarat-syarat kandidatnya dibilang. Terus habis itu jangan sampai harus ada kebebasan beragama, nggak boleh gereja itu hak asasinya diambil gitu lah. Ya. Terus juga dibilang LGBT komunian, jadi pertemuan LGBT itu harus ditekan ya, jangan seenaknya LGBT nah gitu. Ini apakah benar-benar North ini saudara-saudara? Ya kan? Bertentangan kan LP ini? Ya. Aduh, saya ada kopinya. Itu dia. Ya, Mem. Boleh digambar ini? Boleh, Mem. Ini ya. Itu coba dong yang bawahnya ini ada nggak? Ah, ini yang ini. Ini mau itu. Itu. Itu copyin ke Zoom saya. Fotoin ke Zoom-nya Michi. Habis selesai baca ya, belum selesai baca itu kita gambar, oke? GDR ya. Dah. Oke. 144 katanya.
Oh, bukan ya, Sosbat Roger katanya. Bukan. Ini ya, dibilang. Mari kita lanjut ya. Mana itu? Jadi kan Demokrat kan mau ada kandidat presidennya siapa kan? Karena itu berasa calon-calon, dan biasanya mereka calon presidennya juga di vote gitu loh. Dipilih yang mana gitu. Nanti kalau udah yang paling tinggi sisa 2, baru itu yang dipilih, ngerti nggak? Jadi Republikan punya calon-calonnya kan, pencalonannya. Terus habis pencalonannya semua di voting gitu loh, di voting. Oh, yang ini nanti yang paling nomor 1 nanti akan berlawanan dengan yang paling nomor 1 Demokrat, gitu. Boleh? Lalu dibilang, tapi sayangnya kandidat kayak yang kami inginkan, yang tekan aborsi di Amerika, uang pajak nggak dibuat aborsi, terus abis itu kasih kebebasan beragama, terus menekan LGBT, kandidat Demokrat nggak ada yang kayak gitu. Jadi benar-benar Demokrat ini south sekali nggak. Jadi bisa lihat nggak ini permusuhan antara Demokrat dan Republikan, saudara-saudara? Ya, ini Demokrat semua. Ya, bisa ya, saudara-saudara? Bilang, no such candidate exists in democratic field. Wow. Memang Demokrat itu benar-benar 100% immorality dan apa? Immorality dan etisnya bukan main. Sebelum uang pajak dikasih aborsi yang Uang pajak, ini menekan pengurangan aborsi. Bisa ya? Oke, jadi kita gambar kesimpulannya apa? Jadi benar-benar saudara kita sedang hidup di penggenapan Daniel 11. Biarlah ini membuat kita apa? Ketika lihat event-event ini, jangan lihat, kita mantap tahu apa yang terjadi. Jangan, saudara-saudara. Kita harus lakukan apa? Pekerjaan persiapan. Betul, Om Konyep? Karena pengetahuan semua tentang event-event ini nggak akan bantu kita ke surga tanpa kita lakukan pekerjaan persiapan. Bisa ya? Oke, mari kita lihat sini. Sini salah. Jadi kita mau lihat kan betapa South atau North dan South ini nggak cocok, ya. Memang baku hantam begini ya. South nggak cocok. Dan kita tahu South ini adalah Republikan dan ini adalah Republikan dan ini Demokrat, toh. Demokrat ya. Dan kita bisa lihat ini bukti North. Jadi kita mau lihat bukti North tidak suka South ya. Jadi apakah dengan dia bilang kan ini mau pemilihan presiden ya. Jadi dia inginkan kandidat presiden ciri-cirinya ini aja kan. Kandidat presiden Demokrat gini. Ini keinginan ya. Keinginan. North ya. Kandidat presidennya ciri-cirinya gini. Menekan jumlah aborsi, betul? Sama saya. 2, uang pajak tidak digunakan untuk aborsi, betul? Yang ketiga, kebebasan beragama harus tetap ada. Jangan tekan orang Kristen, kan? Yang keempat, tadi adalah yang terakhir, menekan LGBT komunian. Boleh?
Jadi artinya keinginan kandidat presiden Demokrat punya visi misi ya, atau punya ideologi kayak gini lah ya. Jadi apakah ini artinya ini semua ideologi North? Tapi dibilang sayangnya kayak gini tidak ada di mana? Tidak ada di Demokrat. Jadi apakah benar-benar di Amerika Demokrat dan Republikan ada tembok tinggi sekali? Jadi apakah inilah spiritual King of the South dan King of the North yang harus kita lihat, saudara-saudara? Bisa saudara-saudara semua? Ya? Bisa ya? Oke, kita tinggal sedikit lagi. Nah, mari kita lihat Daniel 11 ayat 11-nya. Mari kita lihat ini ya. Kita mau lihat North serang South-nya, atau North, siapa North-nya, siapa South-nya ya. Siapa North, siapa South. Ini sudah semua gambarnya? Lanjut ya. Nah, sekarang saudara-saudara, ini kan mau pemilihan presiden kan? Pemilihan presiden. Jadi kita udah lihat kan penggenapan 11-11 sudah terjadi kan? Dan kita di 2020 ini kan, saudara-saudara. 2020 kita lihat Trump dan spiritual Obama kan? Obama. Jadi waktu kita lihat ini serang ini kan, dan ada yang menang kan? Spiritual Obama punya ideologi tetap bertahan di Trump, ada kan? Betul? Kan? Dan sekarang sudah mau pemilihan nanti 2 November sini, November 2020 mau pemilihan presiden. Jadi sekarang apakah lagi ini kan? Lagi November 20 ya? Mau pemilihan presiden ya. Nah, jadi sekarang dia punya, jadi kita tahu artinya di sini yang kalah siapa? Trump kan yang kalah. Ya, artinya spiritual Obamanya masih ada terus kan? Berjalan sampai ada terus lah dia punya spiritual Obama ya. Ini ada terus. Nah, lalu sekarang ada pemilihan presiden kan? Jadi antara Republikan dan Demokrat. Oke. Nah, Republikan ini kita tahu kandidat presidennya Trump, oke? Dan Demokrat kandidat presidennya Joe Biden. Boleh? Joe Biden ini adalah wakil presidennya Obama. Dulu ya, waktu presiden. Ya, ini. Calon presiden ya. Jadi dia PS kan, versus kan, berlawanan kan, wakil presidennya Obama dulu ya, waktu Obama jadi presiden. Dan rencananya vice presidennya kalau Demokrat mau jadi ini adalah Michelle Obama. Sorry Michael. Memang laki-laki ya, tapi kita bilang Michelle. Artinya apakah? Iya, Mem? Iya, ini kan Michelle Obama istrinya Obama kan? Artinya, dan Joe Biden ini sangat disupport oleh siapa? Iya, Vice President. Direkomendasikan presiden yang mantap, yang terbaik. Nggak kayak presiden kalian sekarang. Ini lihat Amerika kena COVID, bukan main. Obama kemarin dengar video itu kan? Obama yang buat speech. Yang dibilang, Joe Biden ini mantap sekali, betul?
Untuk jadi presiden, nggak kayak Trump. Jadi bisa lihat nggak, Obama nggak suka sekali sama Trump. Ya. Jadi lihat nggak, walaupun Obamanya sudah ditaklukkan waktu itu, waktu 2000 berapa? 2016, betul? Apakah kita bisa lihat dari pemilihannya Joe Biden koneksi dengan Obama? Nanti vice presidennya Michelle Obama. Jadi apakah Obama sebenarnya yang pegang kendali? Iya, di belakangnya. Bisa lihat saudara-saudara di Zoom? Bisa ya? Bisa, jadi Michelle Obama ini istrinya Obama, dia mau jadi wakil presiden dari Joe Biden. Betul, LT. Rencananya kan kayak gitu. Jadi LT bisa lihat nggak? Walaupun Obamanya udah nggak ada, tapi baunya Obama semua, LT. Iya, Obama semua. LT. Itu kemudian. Miss out. Obama itu istri. Betul. Oh. Ini ya. Ya. Oke. Jadi ini sangat disupport sama Obama yang udah kalah di 2016 kan? Ya. Oh, ini presiden yang saya rekomendasikan dia yang paling mantap. Ternyata dia apa? Pedofilia kan? Suka anak-anak kan, Eldi? Iya, Michelle. Suka. Video itu. Terus abis itu udah pedofilia, ngomongnya gagap kan LT jadi presiden? Iya. Nah, itu ya. Joe Biden kemarin ini. Jadi apakah Obama merekomendasikan sesuatu yang dia bilang mantap padahal enggak? Apakah kira-kira yang enggak mantap, yang enggeh-enggeh itulah, yang kayak gini-gini kayak Joe Biden lah yang bisa jadi puppet. Puppet itu kayak boneka. Tapi yang belakangnya ada yang gerakin, betul? Bisa, saudara-saudara? Ya, jadi dipakai yang lemah-lemah, dijadiin pemimpin supaya bisa dikontrol dari belakang. Karena kalau mau jadikan pemimpin yang memang benar-benar berotoriter, nggak, bisa-bisa yang tujuan yang orang-orang yang di belakang nggak tercapai kan? Jadi dipilih yang agak error-error dikit kan? Ya, gitu. Ya, supaya apa? Bisa mencapai keinginan. Jadi saudara-saudara bisa lihat nggak? Nanti sekarang dari 11 sampai sini ini sedang jadi kandidat presiden kan? Ini midnight kan? Dan artinya apakah di November 2020 Trump PS siapa? Joe Biden kan? Artinya di sini lawan. Jadi apakah gini? Begini kan? Dan yang kita tahu yang menang siapa? Kalau ini midnight, serang betul? 2020, betul? Spiritual Obama serang Trump, betul? Artinya, di November 2020, ketika serang Trump serang Joe Biden, ya kan? Trump serang Joe Biden, ini apa saudara-saudara? Midnight cry. Jadi saudara-saudara kita sudah dekat enggak? Dan dibilang di midnight cry, Yesaya 52 ayat 3, 2 ayat 1 kan? Tidak ada yang kotor, tidak ada yang kotor yang bisa mencemari gereja Tuhan lagi kan? Dan habis midnight cry, saudara, Sandelo. Habis Sandelo, kita akan hadapi time of trouble. Habis itu kita akan ketemu juru selamat kita. Waktu persiapan kita tinggal sebagai saudara-saudara, apa yang kita sedang lakukan? Apakah saudara begitu senang dengar pekabaran ini? Karena sebentar lagi LT, Kak Chen, dan semuanya kita mau ketemu sama juru selamat yang kita bilang kita nanti-nantikan mau ketemu. Ya, Mem?
Awake, put on thy strength. Oh, yang tidak ada yang kotor bisa mencemari gereja Tuhan. Gereja Tuhan udah murni. Jadi saudara-saudara, jangan heran kalau sekarang kita di shaking time. Karena nggak ada yang, karena kita udah masuk midnight cry, saudara-saudara. Jadi apa yang sedang kita bikin sekarang, saudara-saudara? Itu dia pertanyaannya. Biarlah pekabaran ini membuat kita gemetar ya. Tuhan, tolong saya. Iya, boleh, Mem. Gereja Tuhan yang mana? Karena apa dia bilang? Kan kalau ini ada 2 golongan itu yang salah dengan salah panas. Jadi gereja Tuhan ini yang manusia bilang atau memang itu gereja Tuhan yang murni, Mem. Yang murni. Iya, murni. Karena dibilang Yesaya 52 ayat 1 bahwa apa tuh, wake, put on thy strength, O Zion, put on thy beautiful garment, O Jerusalem, for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Jadi waktu saat udah pakai jubah semua, nggak ada lagi yang kotor, yang itu bisa mencipari gereja Tuhan. Iya, jadi ya terbentuk separuh, tinggal sandelo. Jadi kita dedikasikan diri kita benar-benar kalau mau jadi 144.000. Jadi artinya tua muda, karena kita waktu ini artinya memang sih bisa juga jadi 144. Hah? Ya, emak juga 144, semuanya calon-calon umat Tuhan ya. Oke, saudara-saudara bisa ini kita punya review pada pada pagi hari ini. Bisakah bisa mengerti, saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita bermain-main sekarang, betul? Kalau kita ada waktu, apakah semua kita mau dedikasikan untuk mendapatkan true education, Om Bram? Betul ya. True education, ya saudara-saudara. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu sekarang, saudara-saudara. Ya. Jadi sekarang kita kan bulan Mei yang lalu kan ada kita nggak tahu udah jadi atau enggak, tapi di bulan itu kan Paus panggil semua ke pemimpin-pemimpin gereja dengan negara pusat kantong untuk menandatangani agenda, yang salah satunya agenda yaitu kita sahabat palsu. Jadi kalau di November ini pemilihan, nah yang jelas yang akan mau jadi nanti, orang akan, karena selalu ditantangani kesepakatan itu. Jadi ketika sudah itu dia bahwa setelah di November ini akan dijalankan jelas nanti lo itu. Jadi karena ini midnight cry belum kan? Belum, tapi masih belum ini. Jadi kita nanti habis ini kita belum bisa masuk situ, karena nanti habis ini baru kita mau dimasukin yang kepausannya posisinya di mana habis ini. Jadi yang penting kita sudah tahu ini dulu ya, Jadi kalau yang itu nanti kita akan pelajari. Yang artinya kok kita hanya perlu persiapan. Iya, tinggal sedikit waktu, Ya, selamat bersiap-siap saudara-saudara. Pilihlah untuk dedikasikan waktu kita untuk Tuhan ya. Jangan waktu terakhir kita baru mau cari mengerti, kita baru mau benar-benar sungguh-sungguh mengerti, mau baru mau kerahkan kita punya waktu untuk belajar. Jangan cari itu saat terlambat. Itu dia. Ya, betul gitu. Itu dia ya. Jadi kalau mau mengerti sekarang, mau cari supaya bisa menjelaskan, mau bisa benar bersungguh-sungguh sekarang waktunya, jangan tunggu nanti ya saudara.